Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa bertemu ya. Bertemu kembali hari ini dalam melaksanakan proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai akan Ibu absen ya terlebih dahulu agar Ibu tahu siapa saja yang tidak masuk, yang tidak hadir. Hari ini hari Rabu tanggal 6 kelas 10 IPS 1. Ade Ayu Putri hadir, Bella Karisa hadir, Caca Puspita hadir, Bella Arsita hadir, Erlina Putri hadir, Fajar Galuh hadir, Gilang hadir, Herlina hadir. Oke, baik. Untuk absen, Ibu lihat sudah cukup baik, sudah sangat baik ya. Kelas 10 IPS 1 dari kemarin absennya bagus. Di pertemuan pertama juga kalian absennya bagus ya. Banyak yang masuk juga, tolong dipertahankan untuk absennya ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan. Sebelumnya kalian udah ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Kita akan belajar tentang ilmu ekonomi, ya. Lalu kita akan belajar tentang kelangkaan. Kita akan belajar tentang skala prioritas. Lalu kita akan belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Dan kita akan belajar tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Itu apa saja? Nanti akan Ibu bahas di sini, ya. Dan selanjutnya Ibu akan menuliskan poin-poinnya, cakupan materinya. Tolong ditulis ya, kalian juga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi, masalah ekonomi, kebutuhan dan keinginan, dan alat pemuas kebutuhan ya. Sudah dicatat? Oke, setelah dicatat, tolong didengarkan Ibu dulu ya. Coba kalian buka bukunya, halaman 3. Ya, betul, halaman 3. Yang buku ekonominya sudah punya semua ya? Iya, sudah banyak yang punya. Tolong dibuka halaman 3. Ya, ilmu ekonomi. Sebelumnya ada yang tahu ilmu ekonomi itu apa? Oke, jadi ilmu ekonomi adalah berasal dari bahasa Yunani, ya. Di sini dilihat di halaman 2, oikonomia yang merupakan gabungan dari dua kata. Yang pertama oikos, yang kedua adalah nomos. Oikos, Ibu akan tulis di sini. Oikos itu artinya apa? Oikos itu artinya rumah tangga, ya. Sedangkan nomos artinya aturan. Nah, bila digabungkan jadinya apa? Jadinya
aturan-aturan rumah tangga. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ada pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa para ahli. Di sini ada ya. Di halaman 3 ada yang mendefinisikan bahwa ekonomi sebagai kajian masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga. Terus ada juga para ahli lain mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi tentang manusia dalam kehidupannya. Ya, bila digabungkan, ilmu ekonomi itu apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik. Jadi ilmu ekonomi di sini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu atau masyarakat tersebut memilih sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai apa ya? Untuk mencapai kelangsungan hidupnya, ya. Lalu di sini ada kebutuhan. Kebutuhan sini. Kebutuhan itu apa? Ada yang tahu? Kebutuhan adalah keinginan untuk memperoleh barang dan jasa untuk mencapai suatu kemakmuran, baik itu fisik maupun rohani, ya. Jadi kebutuhan adalah keinginan untuk memperoleh barang dan jasa untuk mencapai suatu kemakmuran. Nah, lalu di sini ada keinginan. Keinginan itu apa? Keinginan itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa, atau hasrat keinginan kita untuk mencapai kepuasan terhadap barang dan jasa. Itu namanya kepuasan ya, hasrat keinginan untuk pemenuhan kebutuhan kita. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ada kebutuhan dan keinginan. Contohnya, kebutuhan adalah nasi. Kenapa nasi alasannya? Karena nasi adalah kebutuhan pokok yang wajib kita penuhi, ya. Sedangkan keinginan di sini adalah telepon seluler. Kenapa sih telepon seluler? Karena telepon seluler itu memberikan kepuasan bagi kita ya, kepuasan tersendiri. Tetapi dia tidak bisa untuk bertahan hidup. Nah, bila kalian ibu mau tanya nih, bila kalian berada dalam suatu pilihan, misalnya kebutuhan dan keinginan kalian, ya, apakah kalian akan memenuhi kebutuhan kalian atau kalian akan memprioritaskan keinginan kalian? Oke, baik. Jadi kalian harus memprioritaskan kebutuhan kalian dulu daripada keinginan kalian. Karena kebutuhan itu adalah hal yang wajib kita penuhi sebelum kita memenuhi keinginan kita, ya. Lalu di sini ada macam-macam kebutuhan, akan ibu tuliskan. Di sini ada kebutuhan primer. Lalu di sini juga ada kebutuhan sekunder. Lalu di sini ada kebutuhan tersier. Baik, di sini akan ibu jelaskan satu persatu. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib kalian penuhi, kebutuhan yang mutlak yang wajib kalian penuhi ya, sebelum kalian memenuhi kebutuhan lainnya. Contohnya dari kebutuhan primer itu apa sih Bu? Contohnya yaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya. Itu hal-hal yang wajib yang harus kalian penuhi, ya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Di sini kebutuhan sekunder. Sekunder itu apa? Kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kita memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan pokoknya, ya. Jadi sebelum kita memenuhi kebutuhan sekunder ini, kita harus memenuhi kebutuhan primer dulu, ya. Contohnya itu apa? Yang ada di kehidupan kalian. Sepatu, betul. Apalagi? Tas, ya betul. Lalu yang ada di rumah kalian, apa kira-kira? Alat elektronik, betul. Ya.
alat elektronik, lalu meja, kursi, itu termasuk kebutuhan sekunder ya. Lalu di sini ada kebutuhan tersier. Ya, Ibu sudah tulis di sini kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu apa? Coba dibaca bukunya. Kebutuhan seseorang yang ditujukan untuk kesenangan manusia dan bersifat kemewahan. Jadi, kebutuhan tersier di sini adalah kebutuhan yang bersifat kemewahan. Contohnya itu apa? Kebutuhan akan perhiasan, mobil, motor, itu termasuk kebutuhan tersier ya. Nah, jadi kebutuhan seseorang itu bergantung pada pendapatannya, ya. Jadi apabila kalau pendapatannya tinggi, pendapatannya banyak, otomatis keinginan dia untuk memenuhi kebutuhan tersiernya akan semakin tinggi juga, ya. Lalu di sini ada kebutuhan menurut intensitas, menurut sifatnya. Akan ini tulis di sini menurut sifat. Menurut sifatnya itu terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu apa? Kebutuhan yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau fisik seseorang, ya. Apa kira-kira? Iya, betul, olahraga ya, kebutuhan jasmani. Lalu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu apa? Kebutuhan spiritual yang ada di dalam diri seseorang, ya, yang bersifatnya kejiwaan. Contohnya itu apa? Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah contohnya kalian beribadah di rumah, melaksanakan sholat wajib ya bagi yang muslim, dan bagi yang non muslim melaksanakan kegiatan keagamaan di gereja ya. Itu termasuk ke dalam kebutuhan rohani. Lalu di sini ada kebutuhan menurut waktunya. Menurut waktu, ya, di sini ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Coba bisa dilihat bukunya. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini. Ya, namanya juga sekarang, berarti harus dipenuhinya sekarang juga, saat ini juga ya. Contohnya itu apa? Contohnya adalah apabila kalian lapar, pasti nggak bisa ditahan dong. Pasti kalian harus makan. Apabila kalian haus, pastinya kalian harus minum. Dan apabila kalian sakit, pastinya kalian membutuhkan obat ya, untuk menyembuhkan sakit kalian. Itu namanya kebutuhan sekarang. Lalu kebutuhan masa depan itu apa? Kira-kira coba dibaca bukunya. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda dalam jangka waktu yang akan datang. Jadi kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya di masa yang akan datang ya. Contohnya itu apa? Asuransi hari tua, dana pensiun, asuransi kesehatan ya. Itu contohnya. Lalu di sini ada kebutuhan menurut wujudnya. Lalu di sini ada kebutuhan menurut wujud dan psikologisnya. Menurut wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan material dan psikologis. Kebutuhan material adalah kebutuhan berupa barang-barang yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita raba. Itu contohnya apa? Contohnya adalah sepeda, terus radio, makanan, minuman, mobil, ponsel, dan masih banyak lainnya ya. Lalu di sini ada kebutuhan psikologis. Coba baca bukunya. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang tidak dapat diraba. Jadi kebutuhan psikologis itu kebalikan dari kebutuhan menurut materialnya, ya. Kalau psikologis itu tidak dapat diraba, tetapi kalau material itu bisa diraba ya. Contohnya apa? Rekreasi, berdoa, ya, pertemanan, itu termasuk kebutuhan psikologis.
Lalu di sini ada kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan individu, lalu yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan individu di sini adalah kebutuhan yang dapat dilihat dari segi seseorang. Karena kebutuhan seseorang itu kan berbeda-beda, tidak dapat kita samaratakan satu sama dengan yang lainnya. Nah, contohnya apa? Kebutuhan petani dan guru itu berbeda. Berbedanya di mana? Kalau misalkan petani, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah cangkul, pupuk, ya. Lalu guru apa yang dibutuhkan? Pendidikan, ya. Pendidikan untuk sebagai penunjangnya, ya. Lalu alat-alat penunjang pada saat dia berada di dalam kelas pembelajaran, ya. Itu termasuk kebutuhan individu. Lalu di sini ada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah alat pemuas kebutuhan yang digunakan bersama-sama. Contohnya apa yang digunakan bersama-sama? Jalan raya, ya. Lalu telepon umum. Tapi sekarang telepon umum sudah tidak ada, ya. Sudah banyak orang yang sudah memegang telepon masing-masing, ya. Jadi sekarang keberadaan telepon umum itu bukan punah, tapi sudah hampir tidak ada, ya. Lalu di sini ada kebutuhan alat pemuas kebutuhan. Di sini alat pemuas kebutuhan itu ada apa saja? Alat pemuas kebutuhan di sini ada tempat tinggal, sepatu yang tadi Ibu jelaskan, ya, makanan, minuman, itu termasuk alat pemuas kebutuhan kalian. Misalnya sekolah membutuhkan tempat pensil, membutuhkan tas, membutuhkan sepatu, ya, sebagai alat penunjang kalian. Nah, lalu alat pemuas kebutuhan di sini dibagi lagi jenisnya berdasarkan kegunaannya. Lalu di sini ada berdasarkan bagaimana cara memperolehnya. Lalu ada berdasarkan hubungan dengan barang lain, ya. Lalu di sini ada berdasarkan pengaruh terhadap proses produksinya seperti apa. Akan Ibu jelaskan satu persatu di sini. Kebutuhan berdasarkan kegunaannya. Kegunaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang konsumsi dan produksi. Nah, barang konsumsi itu apa? Namanya konsumsi pasti kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Jadi kegiatan konsumsi di sini adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya apa? Tadi Ibu sudah sebutkan, makanan, minuman, ya. Lalu apa? Pakaian, buah-buahan, itu termasuk barang konsumsi yang kita gunakan sehari-hari. Lalu di sini ada barang produksi. Barang produksi itu apa? Barang produksi disebut juga barang modal. Benda ini dapat digunakan untuk memproduksi barang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah peralatan mesin, ya. Lalu yang kedua adalah berdasarkan bagaimana cara memperolehnya. Di sini memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang ekonomi dan barang bebas. Betul. Barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi itu apa? Barang ekonomi di sini adalah barang-barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik waktu, biaya, atau tenaga, ya. Barang ekonomi itu contohnya ketika kita ingin mendapatkan makanan, ketika kita ingin membeli pakaian, membeli minuman, pastinya kita harus berusaha dulu, bekerja, dan menghasilkan uang, sehingga uang itu bisa kita gunakan untuk dapat membeli barang-barang tersebut. Itu ya. Lalu di sini ada barang bebas. Barang bebas itu apa? Barang bebas di sini adalah barang yang jumlahnya melimpah, seperti sinar matahari,
di daerah tropis dan udara bersih di daerah pegunungan, ya. Contohnya itu barang bebas udara, sinar matahari, air, ya. Lalu di sini ada berdasarkan hubungan dengan barang lainnya. Berdasarkan hubungan dengan barang lainnya. Contohnya itu apa? Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi. Lalu ada barang komplementer. Barang komplementer. Barang komplementer. Ya, kita bahas persatu ya. Barang substitusi itu apa? Barang yang fungsinya dapat menggantikan fungsi barang lain. Contohnya, sekarang telepon seluler sekarang itu bisa menggantikan ya fungsi telepon rumah. Jadi sekarang itu di zaman yang serba modern ini, telepon rumah sudah hampir nggak ada ya. Kalau dulu kan banyak ya telepon rumah ada di rumah-rumah. Sekarang orang-orang sudah memegang handphonenya masing-masing, sudah punya handphone masing-masing. Jadi telepon rumah itu makin kesini makin terkikis. Lalu komplementer. Barang komplementer adalah barang yang fungsinya dapat melengkapi barang lain. Contohnya apa? Barang yang bisa melengkapi barang lain. Ada yang tahu? Ya, betul. Pada kancing baju ya, baju itu harus ada kancingnya ya. Lalu komputer harus ada printernya, gitu ya. Lalu di sini ada berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Terhadap proses produksi. Nah, apa saja? Yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah itu apa? Barang yang belum mengalami proses produksi. Lalu barang setengah jadi itu barang apa? Barang yang sudah mengalami proses produksi tetapi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempurna. Lalu di sini barang jadi. Barang jadi adalah barang sarana pemuas kebutuhan manusia yang sudah mengalami produksi. Jadi dia sudah menjadi barang yang sudah jadi ya, sudah tuntas sempurna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini contohnya, Ibu kasih contoh adalah kapas ya. Kapas diolah menjadi kain batik misalnya ya. Kain batiknya itu lalu dimotif-motifin, kan motif batik banyak tuh ya. Lalu dikasih motif-motif, dikasih aneka warna. Nah, setelah itu batik tersebut diolah lagi menjadi barang jadi. Barang sudah bisa diproduksi. Contohnya apa? Baju batik ya, kerudung batik sekarang. Ada ya kerudung batik, baju batik ya. Seperti itu. Lalu di sini Ibu akan membahas tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi kelangkaan adalah terbatasnya jumlah sumber daya terhadap pemenuhan kebutuhan kita. Jadi barang yang kita dapatkan itu jumlahnya terbatas ya. Contoh kelangkaan berbagai alat pemuas kebutuhan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya alam ya. Contohnya seperti wabah virus corona yang melanda di Indonesia ini. Terjadinya virus corona ini menyebabkan orang-orang memakai masker semua karena penularannya lewat udara, lewat ceprikan air ya, bersin. Jadi masker itu jadi langka sekarang. Lalu di sini ada masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu
Masalah pokok ekonomi itu ada apa saja? Yang pertama ada barang apa yang harus diproduksi. Barang apa yang harus diproduksi? Jadi produsen harus memperhatikan barang apa yang harusnya diproduksi, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat, dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dalam masalah pokok ekonomi ini kita harus bisa memecahkan ya masalah yang ada di dalam ekonomi ini ya. Contohnya itu yang pertama tadi, barang apa yang harus diproduksi. Lalu yang kedua adalah bagaimana barang itu harus diproduksi ya. Lalu yang ketiga adalah untuk siapa barang harus diproduksi, tentunya kepada masyarakat ya. Nah, materi kita hanya sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Mungkin ada yang belum paham. Oke, baik. Karena sudah paham semua, Ibu ingin memberikan tugas ya kepada kalian. Tugasnya itu adalah kalian harus membuat mind mapping. Seperti ini, bisa dilihat. Ya, ini mind mapping Ibu waktu SMA sebagai referensi kalian agar kalian bisa membuat secara kreatif lagi. Ya, mind mapping itu apa? Kalian sudah tahu? Mind mapping itu adalah peta konsep. Jadi kalian harus menggambarkan poin-poin materi yang sudah Ibu sampaikan ke dalam bentuk peta konsep, ya, ke dalam bentuk akar. Nah, di sini kalian harus menggambarkannya secara rapih ya. Ibu maunya, terus kalau bisa berwarna juga ya, supaya hasil lebih bagus juga. Kalian berwarna, terus pokoknya sebagus mungkin ya buatnya. Ya, sudah paham tugasnya untuk minggu depan? Baik, kalau sudah paham, cukup sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, mari kita bersama-sama berdoa bersama-sama ya, sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri ya. Cukup sekian hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.